Pengumuman yang bernomor 81309 BKPSDM 2022. 3. Berkas soft copy disampaikan secara elektronik ke http://sscsn.bkn.go.id selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi dua informasi penting buat rekan-rekan semua, yang pastinya rekan-rekan yang dinyatakan lulus menjadi ASN P3K baik di tahap 1 maupun di tahap 2, di mana admin akan memberikan informasi resmi dari BKPSDM, yaitu informasinya mengenai TMT yang dimulai pada bulan Oktober 2022 ini. Dan batas pengisian daerahnya itu sampai tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini sangat-sangat mengejutkan teman-teman ya. Mengingat hari ini itu sudah tanggal 8. Sudah tanggal 8 Januari. Dan untuk beberapa dokumen yang perlu diurus, tidak memungkinkan untuk di-upload begitu teman-teman ya. Untuk diurus atau disediakan dalam batas waktu yang sangat-sangat sedikit itu. Namun sebelum kita lanjut ke informasi penting ini, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan sebelum lanjut, di sini admin mengupload video terbaru teman-teman ya. Di sini 11 menit yang lalu, di mana diinformasikan contoh dokumen yang perlu disediakan pada saat teman-teman ingin mengisi daftar riwayat hidup. Dan di video 3 jam yang lalu yang admin upload ini diinformasikan mengenai info tahap 3 serta optimalisasi formasi. Jadi buat rekan-rekan yang ingin tahu lebih jauh, silahkan dicek saja videonya. Oke, kita lanjut ke info yang pertama. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini informasinya bisa kita lihat bersama-sama. Ini dari BKPPD Kabupaten Cilacap, teman-teman ya. Ini tertanggal 5 Januari 2022. Di mana di sini diinformasikan bahwa P3K non guru mulai melaksanakan tugas bulan April. Ini untuk non guru, dan P3K guru bulan Oktober. Jadi rekan-rekan yang lulus di instansi atau di daerah Kabupaten Cilacap ini, itu tugasnya atau TMT-nya pastinya di bulan Oktober 2022 terhitung teman-teman ya. Informasi Sekda Cilacap, Farid Ma'ruf saat sebagai moderator konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2023 di Aula Diklat. Turut hadir Kepala BKPPD Cilacap. Ini diinformasikan Selasa 4 Januari 2022. Nah, jadi rekan-rekan yang ada di Kabupaten Cilacap atau yang lulus begitu, itu TMT-nya Oktober 2022. Ini khusus untuk Kabupaten Cilacap teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke daerah yang lainnya. Nah, di sini admin juga mendapatkan informasi dari website resmi infopublic.sijunjun.go.id, di mana di sini kita bisa lihat info publik. Dan di bagian bawah sini ada pengumuman pemberkasan terhadap peserta yang lulus seleksi kompetensi melalui CAT UNBK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021 tahap 1 dan tahap 2 di lingkungan Kementerian Kabupaten Sijunjung. Nah, di sini informasinya by BKPSDM 6 Januari 2022. Dan di sini kita bisa lihat pengumuman pemberkasan terhadap peserta yang lulus seleksi kompetensi melalui CAT UNBK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021 tahap 1 dan tahap 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Nah, kita cek saja apa saja yang dibutuhkan teman-teman ya. Mungkin ada rekan-rekan dari Kabupaten Sijunjung yang lagi menonton, atau mungkin dari daerah lain yang bisa saja sama teman-teman ya. Di video sebelumnya admin memberikan contoh yang dari tahap 1, namun di sini resmi dari tahap 2.
Pengumuman yang bernomor 81309 BKPSDM 2022 tentang pemberkasan terhadap peserta yang lulus seleksi kompetensi melalui CAT UNBK P3K tahun 2021 tahap 1 dan tahap 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Oke, ini berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang bernomor 11938 sekian yang tertanggal 28 Oktober perihal penyampaian hasil seleksi kompetensi CPPK Guru tahun 2021 pada tahap 1 dan hasil seleksi kompetensi CPPK Guru tahun 2021 tahap 2 dengan ini disampaikan sebagai berikut. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara integritas melalui CAT UNBK P3K tes tahap 1 dan lulus seleksi kompetensi tahap 2 dan yang lulus seleksi kompetensi tahap 2 pemerintah Kabupaten Sijunjung tahun 2021 adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik. Ya, oke, kita lanjut saja di bagian poin 2-nya, teman-teman ya. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon P3K sebagaimana angka 1 agar mengisi daftar riwayat hidup dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui sscasn.bkn.go.id antara lain. Nah, ini teman-teman ya, apakah sama dengan yang di Jawa Timur atau tidak? Yang pertama adalah asli surat lamaran yang ditulis dengan tangan sendiri memakai tinta warna hitam. Asli surat lamaran yang ditulis dengan tangan sendiri memakai tinta warna hitam di atas kertas double folio yang bermaterai 10.000. Jadi ingat teman-teman ya, ditulis tangan dan bermaterai 10.000 di atas kertas double folio dan dialamatkan kepada Bapak Bupati Sijunjung dengan mencantumkan nama jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan. Jadi misalnya di sekolah A atau di sekolah B begitu teman-teman ya. Terus ada pas foto terbaru, pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah yang filenya JPEG atau JPG. Selanjutnya ada scan ijazah asli dan fotokopi ijazah legalisir yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Jadi di sini yang di-scan adalah ijazah asli dan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Berarti kalau dilihat di sini ada dua teman-teman ya. Jadi hasil scan kopian ijazah yang sudah dilegalisir dan scan ijazah yang asli. Jadi ini berbeda sekali dengan yang di Jawa Timur, karena yang di Jawa Timur itu cukup yang asli teman-teman ya. Terus scan asli dan fotokopi transkrip nilai legalisir. Scan dan asli daftar riwayat hidup atau DRH yang diisi di laman. Nah, yang ini teman-teman ya, yang ada di akun teman-teman itu sscasn.bkn.go.id dan dicetak serta ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan materai 10.000. Jadi kalau sudah diisi silahkan dicetak dan berikan materai 10.000. Scan dan asli surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000. Format isian terlampir. Nah, nanti kita cek apakah ada formatnya terlampir yang berisi tentang, nah ini sama dengan yang di video sebelumnya, sama dengan yang di Jawa Timur teman-teman ya. Pernyataan 5 poin. Terus di sini scan dan asli surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku. Nah, di sini yang penting masih berlaku boleh. Boleh teman-teman ya. Masih berlaku. Tidak ada di sini informasi mengenai harus tanggalnya sesudah pengumuman. Scan dan asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit layanan kesehatan pemerintah. Terus scan dan asli surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika atau biasa disingkat NAPSA. Teman-teman ya, itu juga di scan. Selanjutnya
3. Berkas soft copy disampaikan secara elektronik ke http://sscsn.bkn.go.id selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2022. Sebenarnya tanggal 10 Januari ini kan sebenarnya ditentukan untuk yang tahap 1, teman-teman ya. Namun di sini tidak disebutkan untuk tahap 2 tanggal berapa sebenarnya. Nah, jika memang tahap 1 dan tahap 2 itu sama, itu sulit sekali bagi rekan-rekan yang ada di tahap 2, yang lulus di tahap 2 untuk capai deadline ini, teman-teman ya. Ini sulit sekali karena ada beberapa dokumen yang harus disiapkan atau disediakan. Terus selanjutnya, hard copy diserahkan secara langsung atau dikirim melalui PT Pos. Nah, yang hard copy-nya PT Pos Indonesia oleh yang bersangkutan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung, bidang pengadaan, mutasi, dan pensiun. Berkas soft copy disampaikan secara elektronik ke https://sscsn.bkn.go.id selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini susah sekali teman-teman ya untuk tahap 2. Jika ingin sampai di tanggal 10 ini, maksudnya batasnya tanggal 10 ini teman-teman ya. Tapi semoga saja ini bukan untuk tahap 2. Karena kalau tahap 1 itu memang batasnya 10 Januari. Selanjutnya, cara hard copy-nya itu diserahkan secara langsung atau dikirim melalui PT Pos Indonesia oleh yang bersangkutan ke BKPSDM Kabupaten Sijunjung. Bagi pelamar yang memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu pada saat pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi P3K, panitia pengadaan P3K pemerintah Kabupaten Sijunjung berhak membatalkan pengangkatan P3K serta pemberhentian status sebagai P3K. Jadi mohon diperhatikan baik-baik teman-teman ya, dokumen-dokumen yang diminta. Proses pengangkatan P3K mulai pemberkasan sampai dengan pengangkatan P3K tidak dipungut biaya apapun. Ini tertanggal 6 Januari 2022, Bupati Sijunjung, teman-teman ya. Jadi inilah 2 informasi dari BKPSDM, teman-teman ya. Semoga saja bisa dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.